Halo, bersama saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membedakan antara resiko, masalah, dan peluang. Oke, simak ya baik-baik. Yuk. Resiko, ketika ada terjadi resiko disebut dengan efek dari ketidakpastian terhadap suatu sasaran. Itu resiko. Lalu yang dimaksud dengan masalah adalah keadaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang ketiga disebut kondisi krisis, itu adalah keadaan genting yang membutuhkan respon secepatnya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan. Dan yang disebut dengan bencana adalah keadaan dengan dampak yang mengakibatkan kehancuran sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, jadi di sini kita sudah mengetahui tentang resiko, masalah, krisis, dan bencana. Apa aja perbedaan di antara mereka berempat? Oke, resiko itu tidak sama dengan masalah ya. Yang pertama, resiko itu efek dari ketidakpastian terhadap sasaran, sedangkan masalah adalah keadaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Resiko itu hal yang belum terjadi, tapi kalau masalah, hal yang sedang atau telah terjadi. Nah, ketidakpastian adalah keadaan dari informasi yang tidak cukup terkait pemahaman satu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Nah, tidak terikat pada sasaran yang spesifik, itu yang disebut dengan ketidakpastian. Perbedaan antara resiko dengan ketidakpastian. Resiko itu ada data pendukung probabilitas kejadian. Kalau ketidakpastian, itu tidak ada data pendukung probabilitas kejadiannya. Resiko itu subjek dan objeknya jelas. Kalau ketidakpastian, subjek dan objeknya itu tidak jelas. Resiko itu memiliki pengalaman, sedangkan ketidakpastian tidak memiliki pengalaman. Oke, jadi di sini kita mengetahui tentang perbedaan antara resiko dan ketidakpastian. Resiko datang rapat tepat waktu. Ini saya ambil contoh ya. Andre diundang rapat di Hotel X pada pukul 9 dan dia harus datang tepat waktu. Ia akan berangkat dengan mobil pada pukul 8 dari rumahnya. Namun, hotel yang menjadi lokasi rapat memiliki 3 cabang di kota Bandung. Pada saat Andre hendak berangkat, Andre tidak mengecek secara spesifik alamat dan lokasi rapat pada undangan dan hanya melihat nama hotelnya saja. Alhasil, Andre terlambat menghadiri rapat karena salah lokasi dan tidak dapat berkonsentrasi penuh selama rapat. Di sini dari paparan tadi kita mengetahui sasarannya adalah sampai tepat waktu ke lokasi rapat pukul 9. Ketidakpastiannya, hotel yang menjadi lokasi meeting memiliki 3 cabang. Resikonya, hadir rapat tidak tepat waktu pukul 9. Masalahnya adalah Andre telat datang ke lokasi rapat. Perbedaan antara resiko dan masalah. Sekarang ya, dikaji terhadap waktu. Resiko adalah sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Ini adalah ketidakpastian di mana manajer proyek dapat membuat rencana dan strategi. Masalah adalah sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ini adalah sesuatu yang dapat diatasi oleh manajer proyek saat ini. Nah, dikaji dari dampak. Resiko adalah sesuatu yang bisa menjadi peluang atau tantangan tergantung pada proyek dan resikonya. Masalah adalah sesuatu yang menantang proyek saat ini. Manajer proyek menganggap hal ini sebagai hambatan yang dapat mereka atasi. Solusinya juga bisa memberikan manfaat positif. Nah, sekarang kita kaji dari pendekatan. Bagaimana proses pendekatannya? Resiko itu didekati melalui proses pendekatan. Satu, penghindaran. Jika mungkin, manajer proyek dapat merencanakan untuk menghindari resiko sama sekali. Yang kedua, penerimaan. Disebut juga dengan retensi resiko. Penerimaan resiko adalah ketika tim proyek memutuskan untuk mempertahankan resiko kecil ketika mereka menganalisis resiko dan menentukan biayanya sangat kecil sehingga lebih hemat untuk menjaga resiko. Ketiga, pengurangan. Pengurangan resiko juga disebut dengan mitigasi. Adalah ketika perusahaan menentukan bahwa suatu resiko mungkin terjadi,
Mereka menciptakan strategi untuk mengubah dampak resiko. Lalu selanjutnya yang keempat adalah berbagi. Pembagian resiko melibatkan pembagian resiko kepada kelompok orang yang berbeda. Misalnya, rencana asuransi melibatkan pembagian resiko. Perusahaan membayar pengurangan atau biaya dan penyedia asuransi menanggung sebagian resikonya. Yang terakhir adalah transfer. Transfer resiko melibatkan pengalihan resiko dari satu kelompok ke kelompok lain. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan polis asuransi untuk mengalihkan resiko kepada penyedia jika terjadi peristiwa tertentu. Nah, bagaimana dengan pendekatan dari masalah? Strategi manajemen isu atau masalah dapat bervariasi tergantung pada isu, perusahaan, dan proyek. Beberapa pendekatan umum mungkin termasuk yang pertama adalah perencanaan. Ketika yang dihadapkan pada satu masalah, manajer proyek dapat meninjau dan menyempurnakan rencana bisnis mereka. Mereka juga dapat membuat rencana alternatif yang merinci solusinya. Yang kedua, prioritas. Manajer proyek dapat memprioritaskan komponen satu masalah untuk membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, jika ada masalah teknologi selama pengembangan, manajer proyek mungkin akan memprioritaskan perbaikan masalah tersebut terlebih dulu, sehingga produksi dapat dilanjutkan. Selanjutnya, mereka dapat meninjau proses untuk mencegah masalah ini di masa mendatang. Terakhir adalah komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi adalah alat penting dalam manajemen masalah. Seorang manajer proyek dapat mendelegasikan tugas-tugas baru dan mengkomunikasikan harapan kepada tim produksi. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu dokumentasi. Manajer proyek mungkin menggunakan daftar resiko atau log untuk melacak data resiko. Ini biasanya mencakup informasi satu, nama resiko, deskripsi resiko, dampak yang diproyeksikan, tanggal penyelesaian yang diinginkan, dan yang terakhir adalah strategi mitigasi. Tapi kalau masalah, manajer proyek dapat melacak masalah dalam daftar masalah atau log masalah. Jadi, Bapak Ibu sekalian harus nih memiliki log atau daftar resiko atau log untuk masalah juga gitu ya. Daftar masalah dapat berisi rincian sebagai berikut. 1. Tanggal pencatatan. 2. Deskripsi masalah. 3. Tindakan dan langkah selanjutnya. Yang keempat, pembaruan kemajuan. Yang kelima, penilaian dampak. Dan yang terakhir adalah tanggal resolusi dan detailnya bagaimana. Contoh nih ya. Contoh resikonya seperti ini. Steve adalah manajer proyek di Better Build Construction. Dia menganalisis dan menilai resiko proyek sambil membuat rencana bisnis. Pada proyek barunya, dia menemukan timnya mungkin tidak menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan jadwal sesuai saat ini. Dia ingin mengatasi resiko ini karena tenggat waktu sangat penting bagi klien. Dia menggunakan pendekatan mitigasi resiko untuk merinci 3 solusi potensial yang berbeda. Dia memutuskan mereka akan selesai tepat waktu jika dia memindahkan anggota tim tambahan ke proyek baru ini. Dia mengkomunikasikan perubahan ini dengan timnya dan mereka menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Ini contoh dari resiko. Lalu bagaimana contoh dari masalah? Nah, ini contoh dari masalah. Better Software adalah perusahaan perangkat lunak global. Sophia adalah seorang manajer proyek untuk desain baru dan dia mengelola tim global. Dia membuat jadwal dan anggaran yang sukses, namun dia menyadari anggota timnya melewatkan tenggat waktu tugas karena komunikasi yang tidak efektif. Dia mencatat masalah ini ke dalam log masalah perusahaan dan membuat rencana komunikasi baru. Dia memutuskan dia akan memprioritaskan komunikasi dalam beberapa cara. Yang pertama, dia akan merancang pertemuan mingguan di sela-sela giliran kerja anggota tim sehingga semua orang dapat hadir. Dia juga menerapkan alat komunikasi baru yang dapat diakses anggotanya sepanjang hari secara online. Dengan memposting semua tugas secara online, dia memudahkan semua orang berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Resiko versus masalah.
Ini saya akan uji, silakan Anda jawab ya. Apakah ini masuk kategori resiko atau masalah? Saya sebutkan, lalu Anda silakan jawab sendiri. Ini masuk kategori resiko atau masalah. Yang pertama, mulai ya. Pertama, terbakar sejumlah rumah di daerah pemukiman padat akibat sepuntung rokok yang dibuang oleh seseorang yang tidak dikenal. Ini masuk resiko atau masalah? Silakan jawab. Yang kedua, mobil mogok. Masuk resiko atau masalah? Yang ketiga, kecelakaan. Termasuk resiko atau masalah? Yang keempat, kecopetan. Masuk resiko atau masalah? Yang kelima, kehilangan. Nah, ini masuk resiko atau masalah? Tuntutan massa, ini masuk resiko atau masalah? Letak geografis Indonesia. Nah, ini masuk resiko atau masalah? Jumlah rambu lalu lintas yang rusak sebanyak 4 titik. Nah, ini masuk resiko atau masalah? Selanjutnya ada ancaman mogok angkutan massal di bulan depan. Ini masuk resiko atau masalah? Selanjutnya ada tuntutan hukum ganti rugi dari pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan karena rambu lalu lintas yang salah pasang. Ini resiko atau masalah? Selanjutnya yang terakhir adalah tim inventarisasi aset dinas menemukan perbedaan atau selisih kurang antara fisik barang dengan catatan di SIM BMD. Beda resiko dengan kesempatan. Resiko pasti merugikan atau menghambat tujuan. Ketika terjadi, maka pasti rugi. Kesempatan atau peluang masih ada kemungkinan beruntung, tapi tidak merugikan jika terjadi. Contoh peluang, datang ke acara yang ada door prize. Toko memberikan hadiah melalui pengambilan nomor. Contoh resiko, naik pesawat bisa atau mungkin jatuh di laut atau pecah atau patah gitu ya. Nah, itu contoh dari resiko. Nah, ketika kita mau mengkaji ini menjadi peluang atau resiko, ya, itu ada aspek yang harus kita nilai. Yang pertama, aktivitasnya bagaimana, resikonya bagaimana, terus opportunity-nya bagaimana. Kita identifikasi. Lalu di sini kita bisa lihat kalau dampaknya hijau itu bisa jadi peluang, tapi kalau dampaknya merah itu dia jadi resiko. Oke, di sini saya akan lihat ya. Kita lihat sama-sama. Kita membedakan ini resiko atau bukan. Tujuannya adalah menempuh perjalanan dengan kereta api ke Jakarta untuk menghadiri rapat pada pukul 9 pagi. Terlambat dan melewatkan rapat. Nah, ini adalah pernyataan dampak. Ya. Benar ini resiko dapat dikendalikan dengan memastikan masih banyak waktu untuk mencapai stasiun. Ketinggalan kereta api sehingga menjadi terlambat hadir mengikuti rapat. Ini resiko atau bukan? Nah, jawabannya adalah resiko ya. Lalu, cuaca buruk membuat kereta api tidak jadi berangkat. Nah, ini jawabannya apa? Ya, ini juga jawabannya adalah resiko. Jadi tapi resiko yang tidak dapat dikendalikan, namun dapat dibuat rencana kontingensi atau mitigasinya. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah tidak ada makanan dalam kereta api sehingga kelaparan. Nah, ini jelas bukan resiko karena tidak berdampak pada tujuan. Yang terakhir adalah sakit perut tadi malam sehingga mengganggu persiapan bahan rapat. Nah, ini juga bukan resiko karena sudah terjadi. Kejadiannya kapan ya? Tadi malam dia sakit perutnya gitu ya. Oke.